Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessy Deviak Sayahya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menyampaikan materi yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita melangkah terlebih jauh mengenai materinya, kita harus kenal dulu nih apa aja sih yang mau kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas nih tentang hari akhir ya kan. Nah, dari hari akhir ini apa aja sih yang sub-sub yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama ada makna iman kepada hari akhir. Yang kedua ada periode hari akhir. Yang ketiga ada hakikat iman kepada hari akhir. Yang keempat ada hikmah iman kepada hari akhir. Dan yang kelima yaitu menerapkan perilaku mulia. Langsung saja kita ke materi pertama, makna beriman kepada hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hari akhir disebut juga dengan Yaumuddin atau hari pembalasan. Hari akhir juga disebut Yaumul Kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah SWT yang seadil-adilnya. Yaum yang berarti yaitu hari, dan kiamat yang berarti penegakan hukum. Secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya pula kehidupan semua makhluk ciptaan Allah SWT. Nah, hari akhir juga memiliki beberapa nama lain, yaitu ada Al-Qari'ah, yang artinya hari yang menggemparkan. Kemudian ada Yaumul Alim, artinya hari yang menyedihkan. Kenapa hari yang menyedihkan? Karena berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini berarti suatu bencana datang gitu. Jadi kita merasa sedih. Kemudian ada lagi Yaumul Azim, yang berarti hari yang besar. Dan masih banyak lagi nama-nama lainnya yang berkaitan dengan hari akhir atau Yaumul Kiamat. Selanjutnya, hukum beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang keenam dalam Islam. Iman kepada hari akhir hukumnya fardhu ain, yang artinya itu wajib, ya kan? Setiap pribadi muslim dan muslimah wajib percaya bahwa hari akhir itu ada dan benar-benar akan terjadi. Nah, seseorang yang mengingkari adanya hari akhir dapat menyatakan murtad atau keluar dari Islam, sehingga segala perbuatannya, amal ibadahnya tidak akan terhitung. Amal ibadah dan amal solehnya itu akan terhitung apabila orang tersebut benar-benar melakukan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya dari dalam lubuk hati dia yang terdalam, dia melaksanakan taubat. Insya Allah Allah akan mengampuni dosanya dan kesalahannya sehingga amal ibadahnya akan kembali diterima lagi. Selanjutnya, kategori hari akhir. Nah, hari akhir itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya kiamat sugro dan ada yang namanya kiamat kubro. Nah, apa sih kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian atau kehancuran bagi makhluk yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiamat sugro itu kiamat yang hanya datang pada beberapa makhluknya saja, tidak dirasakan oleh semua makhluk. Contohnya tadi kematian, kemudian kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya. Nah, kiamat kubro itu berarti, kubro sendiri itu berarti besar atau dahsyat. Nah, kiamat kubro berarti peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Yang berarti kiamat kubro ini semua dirasakan oleh seluruh makhluknya. Kita lanjut. Nah, bukti akan adanya hari akhir. Sebenarnya hari akhir itu sudah ada dalam Al-Quran, di mana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-72-73. Dalam Al-Quran itu, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Kemudian peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Jadi, mengenai hari akhir itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan ini beberapa contoh atau potongan ayat yang menjelaskan bahwa hari akhir itu nanti akan datang, di mana akan didatangkannya kembali permasalahan tentang pembunuhan oleh Bani Israel. Kemudian nanti ada peristiwa burung-burung yang akan datang yang seperti laron-laron gitu. Nah, jadi manusia itu pada saat hari akhir datang akan seperti laron-laron yang berterbangan, jadi pada panik dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita udah bisa melihat tanda-tandanya hari akhir. Bagaimana cara kita tahunya? Yang pertama, hoax merajalela. Maraknya modernisasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sekarang banyak orang-orang atau manusia-manusia sekarang, terutama yang wanita, mengenakan pakaian serba mini karena mengikuti zaman, yaitu budaya barat. Misalkan memakai celana pendek atau hot pants, kemudian memakai tank top saja keluar rumah. Kemudian pembunuhan marak terjadi.
Yang keempat, ada pengkhianatan terjadi terang-terangan. Misalkan, banyak pejabat yang melakukan korupsi, kemudian banyak para artis yang terjebak dalam kasus prostitusi, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, membahas tentang hari akhir, itu ternyata ada teori ilmiahnya, yaitu teori yang berdasarkan ilmu-ilmu yang ada dalam sains atau sosial. Oke, bumi tersusun atas beragam partikel. Inti bumi terdiri dari partikel padatan yang bersuhu tinggi yang berguna dalam pembentukan gravitasi bumi, sehingga pergerakan di bumi dapat terjaga dengan baik. Apabila inti bumi tidak memiliki gravitasi karena kerusakan alam, maka pergerakan bumi menjadi tidak terkontrol dan menjauhi matahari. Ya, kita bisa menerka ya, kalau bumi bergerak menjauhi dari matahari, maka kehidupan akan musnah. Karena matahari merupakan sumber kehidupan di mana kita bisa merasakan suhu yang hangat, kemudian tumbuhan dapat hidup, kita dapat mendapatkan sumber makanan dan lain sebagainya. Kemudian matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibatkan hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Oke, walaupun secara teori ilmiahnya ada, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa semuanya ini hanya berupa teori ilmiah atau pengetahuannya saja. Tapi kembali lagi, bagaimanapun pengetahuan ilmiah atau sains itu ada, tetap saja kembali lagi kepada siapa pencipta kita. Karena segala sesuatu, jika Allah belum berkehendak, maka tidak terjadi. Tapi apabila Allah telah berkehendak untuk mengutus hari akhir ini akan terjadi, maka akan terjadilah. Selanjutnya, periodisasi hari akhir. Yang pertama yaitu ada Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts yaitu Allah akan membangkitkan seluruh makhluknya dari kubur saat setelah terjadi kiamat kubro. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, yaitu Allah akan mengumpulkan seluruh makhluknya yang sudah dibangkitkan pada suatu padang mahsyar. Yang ketiga Yaumul Hisab atau Mizan, itu sama aja artinya yang berarti hitung. Nah, Allah akan memperlihatkan semua amal perbuatan di akhirat untuk dihisab, dihitung, atau diperhitungkan. Kemudian yang keempat ada Yaumul Jaza, yaitu Allah akan membalas makhluknya sesuai dengan catatan amal ibadahnya sewaktu masih hidup di dunia. Nah, seluruh makhluk ciptaan Allah yang tadinya telah berkumpul di padang mahsyar, dia akan digiring ke suatu jembatan, atau yang namanya itu titian, atau nama lainnya itu adalah asyirat. Jadi nanti seluruh makhluknya itu akan digiring ke jembatan tersebut dan melewatinya. Cepat lamanya makhluknya melewati jembatan itu berdasarkan catatan amal ibadah dan keimanannya. Apabila makhluknya ini memiliki iman yang kuat, tekun, taat, maka dia akan dipermudah dalam melewati jembatan tersebut. Jembatan itu terdiri dari dia sangat licin, kemudian memiliki kait, cakar, dan duri-duri. Ya bisa kita bayangin lah ya kalau kita seandainya lewat di yang jalan berkerikil aja itu kaki kita sakit banget kan. Apalagi kita melewati jembatan ini gitu. Maka dari itu kita sebagai makhluknya bisa menyadari bahwa apabila kita ingin dipermudah di akhirat, maka kita lebih banyak melakukan ibadah kita di dunia, meningkatkan ibadah kita di dunia, supaya di akhirat kita akan diperlancarkan. Kemudian ada Yaumul Jaza kan, yaitu Allah akan membalas makhluknya sesuai dengan catatan amal ibadahnya. Nah, membalas makhluknya sesuai dengan catatan amal ibadahnya, nah di sini Allah menjanjikan ada dua hal, tempat di mana makhluknya nanti dapat berkumpul. Tempat akhir di mana makhluknya itu dapat berkumpul. Yang pertama ada surga, yang kedua ada neraka. Surga ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus yang di neraka ini tempat di mana orang-orang berdosa berkumpul. Mengapa? Karena dia melalaikan perintah Allah, dia tidak menjalankan ibadahnya, dia tidak mau bersedekah, dia hanya mementingkan dirinya, egois, dan lain sebagainya. Nah, surga sendiri ini terdapat 8 pintu, di mana tiap-tiap pintu ini ada kategorinya masing-masing. Misal, ada surga Firdaus, itu terdiri dari orang-orang yang khusyuk salatnya, jauh dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menepati janji, menjaga amanah, dan menjaga sholatnya. Itu berdasarkan surat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 107, dan Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Kemudian ada surga Aden. Nah, ini terkhusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman dan beramal salih, banyak beramal saleh, sabar, menginfakkan hartanya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 30-31. Kemudian ada surga Naim, yaitu terkhusus untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, serta beramal salih karenanya. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Luqman ayat 8.
Kemudian ada syurga ma'wa, itu terkhusus untuk orang-orang yang bertakwa, beramal salih, takut dan akan kebesaran Allah dan menahan nafsu. Kemudian ada syurga Darussalam, ini terkhusus untuk orang-orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah dan beramal salih. Kemudian ada syurga Darul Muqamah, yaitu terkhusus untuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian ada syurga Maqamul Amin, yaitu terkhusus untuk orang-orang yang bertakwa berdasarkan surat Ad-Dukhan ayat 51. Yang terakhir ada syurga Al-Khuld, itu terkhusus untuk orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ada lagi 7 pintu neraka, di mana ini juga berdasarkan dosa-dosa yang dilakukannya. Oke, ada neraka Hutamah, itu terkhusus untuk orang-orang Yahudi, pengumpat lagi pencela dan pengumpul harta. Kemudian ada neraka Hawiyah, yaitu terkhusus untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang lebih berat timbangan amal buruknya. Kemudian ada neraka Jahanam, yaitu untuk pengikut-pengikut syaitan dan durhaka kepada Allah. Kemudian ada neraka Jahim, itu untuk orang-orang yang sesat, orang-orang musyrik, penyembah berhala, yaitu penyembah selain Allah. Kemudian ada neraka Sakor. Neraka Sakor ini itu untuk orang-orang yang penyembah berhala, lalai sholatnya, tidak memberi makan orang miskin, berbicara batil, dan mendustakan hari pembalasan. Kemudian ada neraka Sa'ir. Ini terkhusus untuk orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang terakhir ada neraka Wa'il, yaitu terdiri dari orang-orang yang suka mencuri timbangan atau mengurangi timbangan. Nah, jadi hati-hati nih teman-teman semua. Apabila kalian tidak mau masuk neraka, maka jauhilah segala larangan yang telah Allah tetapkan dan ikuti perintahnya agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Amin. Selanjutnya ada hakikat pada hari akhir. Hakikat beriman kepada hari akhir itu apa sih? Yaitu seperti tujuan kita beriman kepada hari akhir. Tujuannya apa? Beriman kepada hari akhir itu merupakan bagian dari rukun iman. Kita harus mempercayai ini karena ini sudah ada tetapannya sejak dulu. Kemudian ada landasan utama menyadarkan diri untuk taat kepada Allah. Kita beriman kepada seluruh rukun iman itu atas dasar kita syarat atau bukan syarat tapi itu kewajiban kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memotivasi manusia untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hikmah beriman pada hari akhir. Hikmah beriman pada hari akhir yang pertama, muncul rasa benci pada kemaksiatan moral yang mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan ancaman neraka. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pertolongannya pada hari itu, yaitu hari akhir nanti. Berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah dan beramal soleh agar mendapatkan jaminan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan diri dari asumsi-asumsi negatif yang ada di dunia ini dan semangat melaksanakan ibadah untuk bekal akhirat kelak. Jadi dari sini contoh perilaku mulia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama kita lebih rajin sholat 5 waktunya, kemudian ditambah dengan sholat sunnah, kemudian kita lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran, kemudian kita lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan baik positif sesama makhluk hidup guna kita menambah pahala kita yang nantinya insya Allah akan dicatat sebagai catatan kebaikan yang nantinya akan Allah balas di akhirat nanti dengan surganya Allah. Amin. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikannya ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.